Halo semua, selamat datang di channel Twist 12. Tempatnya membahas film-film dengan plot twist atau film-film dengan alur yang tak terduga. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan bahas film Italia berjudul A Classic Horror Story, yang bercerita tentang sekelompok orang yang terjebak di tengah hutan dan mengalami banyak kejadian aneh di sana. Film diawali dengan adegan seorang wanita yang sedang diikat dan dipukul dengan palu hingga meninggal. Scene lalu berpindah. Tampak seorang wanita bernama Elisa sedang menelpon ibunya. Dari pembicaraan itu terdengar kalau Elisa sedang hamil muda dan disuruh aborsi oleh ibunya. Jadi saat ini Elisa sedang ingin ke kota Calabria untuk menemui ibunya. Tak lama kemudian terlihat mobil jemputan Elisa telah tiba. Dia menggunakan transportasi minibus sewaan yang di dalamnya hanya berisi 5 orang. Di dalam mobil tersebut tampak seorang pria sedang merekam vlog perjalanan ini. Dia bernama Fabrizio, supir yang akan mengantarkan mereka. Fabrizio memang hobi merekam perjalanannya, yang kemudian diupload di sosial media miliknya. Sambil merekam, Fabrizio pun mulai menanyakan nama mereka satu persatu. Terlihat pasangan kekasih bernama Sofia dan Mark. Kemudian ada pria parubaya bernama Ricardo, dan juga Elisa. Mereka semua menuju kota Calabria, tentu saja dengan tujuan yang berbeda-beda, dan mereka tidak mengenal satu sama lain. Dalam perjalanan yang panjang ini, mereka pun jadi saling mengenal satu sama lain. Mereka mulai meminum bir untuk menghilangkan kebosanan. Tapi Elisa yang baru minum sedikit tiba-tiba merasa mual dan ingin muntah. Mereka pun menepi sebentar. Setelah perhentian sesaat ini, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tapi kemudian diambil alih oleh Mark, karena dia merasa sangat bosan. Walau sedikit terjadi perdebatan, akhirnya tetap Mark yang mengemudi. Ketika hari sudah gelap dan yang lainnya sudah tidur, Mark yang mengemudi dalam keadaan sambil minum bir bersama Fabrizio di sampingnya, tidak sadar ada seekor rusa yang mati di tengah jalan. Fabrizio yang melihatnya langsung segera memutar kemudi, hingga akhirnya tertabrak pohon. Mereka semua pun pingsan. Sesaat kemudian satu persatu dari mereka pun sadar. Terlihat Mark sudah dalam keadaan kakinya yang patah. Mereka pun keluar dari mobil. Tapi setelah melihat ke sekitar, tidak tampak ada jalan. Yang ada hanya sebuah rumah kosong di sana. Mereka sekarang sedikit kebingungan, karena saat kejadian tabrakan pohon itu, mereka masih di dekat jalan raya. Sedangkan saat ini mereka berada di tengah-tengah hutan dan jauh dari jalan raya. Ditambah tidak ada sinyal sama sekali di hutan ini. Ricardo dan Fabrizio lalu berjalan menyusuri hutan untuk mencari jalan keluar. Tapi di tengah perjalanan, mereka melihat seperti ada semacam ritual penyembahan di sana, dan juga darah yang masih segar. Mereka yang panik pun kembali ke mobilnya. Lalu mereka berempat coba masuk ke rumah kosong yang ada di sana. Di dalam rumah tersebut juga banyak foto-foto seram yang menunjukkan seperti ada ritual-ritual iblis. Jadi sekarang mereka memutuskan untuk kembali ke mobilnya. Ketika malam tiba, mereka mendengar seperti ada suara teriakan dari atas rumah tersebut. Lalu Sofia dan Elisa mencoba mencari tahu ke sana. Sementara Fabrizio yang habis buang air, tampak berlari ketakutan dan mengajak Ricardo masuk ke dalam rumah tersebut, karena dia tadi habis melihat orang di hutan. Jadi sekarang mereka berempat masuk ke dalam rumah tersebut, dan tersisa Mark sendiri di mobil. Mereka berempat lalu naik ke atas rumah. Di sana mereka melihat seorang anak perempuan yang sedang dikurung dalam keadaan lidah yang sudah terputus. Sesaat kemudian mereka juga melihat beberapa orang yang memakai topeng sedang menyeret Mark dari dalam mobil menuju ke dalam rumah. Mark lalu diikat dan dipukul hingga meninggal. Mereka semua hanya bisa mengintip dari atas dan tak berani berbuat banyak. Ketika pagi harinya, mereka segera pergi dari sana dan membawa gadis kecil itu juga. Mereka mulai menyusuri hutan untuk mencari jalan keluar. Hingga mereka melihat banyak sekali mobil terbengkalai di sana. Jadi sepertinya mereka bukanlah orang pertama yang mengalami kejadian ini. Mereka yang makin panik lalu segera melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan cukup lama, anehnya mereka kembali lagi ke tempat semula. Tapi saat ini dia sudah tidak melihat mobil mereka. Di sana hanya tertinggal satu botol bir dari mobilnya. Fabrizio segera mengusulkan untuk masuk kembali ke rumah tersebut sebelum hari makin malam. Karena saat ini mereka tidak punya pilihan selain masuk ke dalam rumah itu. Pada malam harinya mereka pun tampak saling bercerita. Dari masalah hidup mereka yang sedih, sampai membuat cerita lucu agar mencairkan suasana. Sesaat kemudian tampak Elisa tersadar dari tidurnya, karena ada suara bising di luar sana. Dia pun turun ke bawah dan melihat sudah banyak orang di sana. Terlihat Sofia, Ricardo dan gadis kecil itu sudah diikat, dan siap untuk melakukan ritual penyembahan. Elisa tampak syok melihat itu semua. Tapi tiba-tiba dia ditarik kembali oleh Fabrizio untuk masuk ke dalam rumahnya. Dari dalam dia bisa melihat satu persatu dari temannya dipotong bagian tubuhnya. Hingga akhirnya terlihat jelas kalau Sofia dan Ricardo digorok lehernya hingga meninggal. Elisa tampak begitu sedih.
Fabrizio lalu memeluk dan mencoba menenangkannya. Tapi saat itu juga Elisa melihat botol bir yang tergeletak di sana. Ini membuat Elisa jadi curiga, karena yang tidak meminum bir itu hanya mereka berdua. Elisa lalu menanyakan mengapa Fabrizio tidak ikut meminum bir itu. Fabrizio menjelaskan kalau dia tidak mengerti apa maksud Elisa. Yang dia tahu sekarang dia sangat ketakutan, apalagi hanya tinggal mereka berdua saat ini. Fabrizio kembali memeluk Elisa. Tapi saat kemudian Elisa mendengar seseorang berbicara kepada Fabrizio melalui earphone yang terpasang di kupingnya. Elisa segera mengambilnya, dan terdengar perintah seseorang menyuruh Fabrizio untuk segera membawa Elisa. Saat itulah Fabrizio sudah tidak bisa mengelak lagi. Dia pun tampak begitu kesal. Dan kemudian dia segera memanggil seseorang untuk membawa Elisa. Dari sini diketahui kalau Fabrizio adalah bagian dari ini semua, dan dia telah mengatur semua kejadian ini dari awal. Pagi harinya terlihat Elisa duduk di atas bangku dengan telapak tangan tertancap paku, dan di depannya terlihat beberapa orang berkumpul sedang siap memakan daging potongan manusia semalam. Terlihat juga seorang wanita yang merupakan pimpinan mereka. Wanita ini seperti ibu bagi mereka semua. Dia berkata kepada Elisa kalau dia harus mengorbankan Elisa untuk mereka semua. Sesaat kemudian terlihat mobil polisi datang. Elisa pun segera berteriak dan minta tolong. Tapi polisi itu tidak menanggapinya. Ternyata dia hanya datang untuk menjemput pimpinan wanita ini. Di sini terlihat kalau wanita ini adalah orang yang berkuasa dan berpengaruh, karena dia telah membuat polisi di sana menuruti keinginannya. Setelah itu Elisa pun dibawa ke satu ruangan yang penuh dengan layar monitor. Di sana Elisa jadi tahu kalau ternyata mereka selama ini telah direkam setiap kegiatannya sejak tiba di hutan ini. Tak lama kemudian muncul wajah Fabrizio. Dia mengatakan kalau dia saat ini sedang membuat film horor dengan kisah nyata yang belum pernah ada. Dan mereka semua adalah pemerannya. Fabrizio lalu menutup pembicaraannya. Elisa yang merasa harus segera meloloskan diri, lalu dengan nekat segera menarik tangannya agar terlepas dari paku tersebut. Dia pun melangkah keluar dari tempat penyekapannya tersebut. Dia berjalan dan melihat ada bangkai binatang dan mayat manusia di sana. Elisa lalu masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan topeng dan beberapa alat perekam. Tapi di saat bersamaan dia mendengar ada suara orang yang sedang berbicara. Dia pun segera keluar dan menguping pembicaraan tersebut. Itu adalah suara Fabrizio. Dia sedang menceritakan bagaimana cara membuat karya filmnya ini agar terlihat menarik. Tampak Fabrizio begitu terobsesi untuk menjadi sutradara. Tapi yang mengejutkan ternyata Fabrizio sedang berbicara dengan gadis kecil itu. Dia tidak bisu. Bahkan dia merupakan bagian dari semua ini. Dan diketahui kalau ibu mereka menginginkan agar dalam film ini Elisa tetap hidup. Karena itu permintaan dari klien. Tapi Fabrizio terlihat sangat marah, karena dia ingin membunuh Elisa. Mereka berdua pun saling berdebat cukup keras. Elisa lalu dengan memakai topeng mengambil senapan dan menembak gadis itu terlebih dulu. Baru kemudian sambil mengarahkan kamera rekaman ke Fabrizio, dia pun menembaknya hingga meninggal. Masih dalam kebingungan, Elisa terus berjalan. Hingga dia melihat seorang anak kecil memakai pakaian renang yang berlari ketakutan karena melihat Elisa membawa senjata. Elisa pun berlari mengikuti anak ini. Dan melewati pagar yang tertulis area militer. Hingga dia melihat sebuah pantai yang penuh pengunjung. Akhirnya Elisa berhasil keluar dari sana. Dia berjalan dengan berlumuran darah. Tapi kebanyakan dari mereka hanya merekam Elisa. Dan ketika HP Elisa mendapat sinyal, ibu Elisa juga menganggap Elisa bohong. Karena ingin menghindari aborsi yang sudah direncanakan ibunya. Pada akhir cerita, terlihat kalau semua yang terjadi pada Elisa ternyata sudah diupload menjadi sebuah film, dan bisa ditonton oleh semua orang. Dan film pun berakhir,